Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak Ustadz yang sudah punya buku tema 7, ayo dipersiapkan. Judulnya Indahnya Keragaman di Negeriku. Jangan lupa juga nih, antum mempersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Nanti apabila ada penjelasan Ustadz yang penting dan ingin antum catat, boleh ditulis di bukunya ya. Nah, anak-anak Ustadz, jadi hari ini kita akan membahas tentang gaya, bahasan IPA, tetapi kita fokuskan dulu dengan gaya otot ya. Jadi kita bertahap belajarnya. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih itu gaya dan bagaimana gaya otot itu bekerja. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Yang kedua, yaitu mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Anak-anak Ustadz, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Gambar yang pertama, bendi. Gambar yang kedua, pedati sapi. Gambar yang ketiga, pedati kerbau. Nah, anak-anak Ustadz tahu tidak persamaan dari ketiga gambar ini? Ya, benar. Ketiga gambar ini menggunakan binatang untuk menarik beban bendi dan pedatinya. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi pada saat binatangnya menarik beban tersebut? Ada yang tahu? Benar, beban yang ada di belakang binatang tersebut akan bergerak. Ustadz, jadi jika ia bergerak, berarti berpindah tempat dong. Iya, benar. Jadi berpindah tempat. Bendi, pedati sebagai bebannya akan berpindah tempat pada saat ditarik oleh binatangnya. Nah, ayo kita melakukan kegiatan sederhana yang berkaitan dengan gaya nih anak-anak Ustadz. Yang pertama, jika antum punya meja belajar, antum coba pelan-pelan geser meja belajar antum, lalu antum tarik lagi ke posisi semula. Jadi misalnya kalau meja antum di depan, antum dorong ke belakang, nanti antum tarik lagi ke depan. Yang kedua ini, antum ambil tas sekolah antum. Misalnya tas sekolah antum posisinya di bawah, antum coba angkat. Lalu antum letakkan ke bawah lagi, ya. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Jadi, antum punya kertas, antum boleh lipat kertasnya atau mau antum remas juga boleh kertas tersebut. Ya, jadi silakan dilakukan 3 percobaan ini. Antum boleh pilih salah satu yang menurut antum bisa lakukan. Ya, tetap semangat Ananda. Nah, anak-anak Ustadz sudah mencoba aktivitas tadi. Alhamdulillah. Nah, anak-anak Ustadz kalau sudah mencoba kira-kira apa yang dimaksud dengan gaya ya? Ada yang tahu? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk nih. Ustadz, lantas apa bedanya gaya dengan gerak? Soalnya tadi pada percobaan meja bergerak. Lantas gaya dan gerak apa bedanya? Nah, anak-anak Ustadz, kalau gerak
adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya. Nah, anak-anak Ustadz, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, anak-anak Ustadz, gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Gaya otot sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Jadi, untuk gaya otot ini melibatkan yang namanya aktivitas gerak otot di dalam tubuh, ya. Nah, anak-anak Ustadz, ini ada beberapa contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot, ya. Ada 4 contoh di sini, silakan diperhatikan. Yang pertama, kegiatan aktivitas tarik tambang. Yang kedua, pembuatan gerabah. Yang ketiga, ibu menggendong anaknya. Dan yang keempat, yaitu pedati kerbau. Baik Ananda, demikian pembahasan Ustadz tentang gaya otot pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.